Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyaf Fazah Habibillah. Di sini saya akan membuat tugas hand-on video, yaitu membuat sambil menjelaskan logika dari studi kasus menggunakan flowchart dan pseudocode, dan menulis kode sambil menjelaskan keterkaitan dengan pseudocode atau flowchart yang dibuat. Setelah itu, studi kasusnya adalah kasir jus sehat Mbak Rara, yaitu Mbak Rara menjual jus buah di kantin kampus. Saat ini Mbak Rara kesulitan dalam menghitung total transaksi. Oleh karena itu, Mbak Rara meminta bantuan kamu untuk membuat program yang dapat menghitung total harga dan diskon berdasarkan jenis buah, jenis jus, dan status pelanggan. Nah, ini tabel harga dan juga jenis-jenis buahnya. Dan untuk aturan diskon yang digunakan Mbak Rara, yaitu jika total lebih dari 50.000, maka potongan 10%. Jika pelanggan, maka dapat tambahan potongan 5%. Ini yang dimaksud VIP ya, 5% ini. Selain itu, program harus berjalan berulang sampai kasir mengetik N untuk berhenti. Yang berarti di sini menggunakan flowchart while atau pengulangan. Nah, untuk membuat flowchartnya, kita akan masuk ke aplikasi Flowgaritma. Nah, kita besarkan lebih baik ya. Nah, pertama-tama untuk membuat flowchart dari kasir jus ini, kita itu harus mendeklarasi terlebih dahulu. Kita buat deklarasi 3 karena ini memiliki variabel yang berbeda-beda. Nah, deklarasi yang pertama yaitu berjenis integer yang berisi harga, koma, subtotal, koma, jumlah. Oke, jika sudah, klik OK. Lalu deklarasi yang kedua yaitu string, kita isi string. Variabel tipe string ini untuk menginput data, sedangkan integer itu untuk menginput number ya, nomor. Nah, untuk string kita isi dengan jenis jus, koma, member, koma, dan juga ulang. Lalu kita masuk ke deklar ketiga, yaitu real. Real dengan berisi diskon, lalu total diskon ya, total diskon, lalu total bayar, koma, dan diskon 5 ya. Di sini diskon 5 ini yang dimaksud 5% ya. Lalu kita buat diskon 10. Nah, ini untuk 10%. Oke. Nah, deklar sudah jadi, lalu kita masukkan output agar bisa memasukkan nama dari produk atau penjual. Itu kita kasih petik kasir jus sehat Mbak Rara. Aduh. Oke. Nah, jika sudah mengeluarkan output kasir, kita akan menambahkan penugasan yaitu ulang yang berisi Y ya. Jadi ini berfungsi untuk pemanggil perulangan ya. Lalu kita langsung masukkan ke while. Nah, untuk while ini kita isi ulang. Aduh. Shift petik-petik N. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita isi
bagian true-nya, yaitu yang pertama kita isi adalah output. Nah, outputnya ini bisa isi dengan tanda kutip, aduh salah terus, petik ya, bukan kutip, yaitu masukkan jenis jus, kita kasih tanda kurung ya, yaitu jenis-jenis jusnya ya. Jenis-jenis jusnya itu yang pertama alpukat, yang kedua mangga, yang ketiga pisang, dan yang terakhir adalah strawberry. Oke, jika sudah, kita pencet oke. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita akan masuk ke input. Input ini berfungsi untuk memasukkan sebuah variabel ya, atau nilai ya. Nah, input itu kita isi dengan jenis jus. Jenis maksudnya. Jenis jus. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita buat if di sini untuk memberi nilai kepada jenis jus, yaitu nilai jenis jus pertama, typo lagi, maaf. Jenis pertama yaitu petik 2 alpukat. Nah, lalu kita pencet oke. Nah, di alpukat ini, sabar kita kecilin dulu ya biar lebih terlihat. Di true-nya kita beri harga, yaitu sesuai dengan program tadi. Sabar, saya lihat dulu program harganya berapa. Alpukat berharga 15.000, mangga 12.000, pisang 10.000, dan stroberi 18.000. Maka pengulangannya seperti if-nya itu seperti yang bagian ini, kita masuk assessment dengan nama harga dan nominal 15.000. Nah, false-nya ini kita isi dengan if lagi, yaitu jenis mangga jenis jus kedua mangga. Jadi karena ini if, jadi jika benar kita memilih alpukat, dia akan masuk ke harga, perhitungan harga. Jika kita tidak memilih alpukat, dia akan masuk ke false, lalu ke jenis jus sama dengan, aduh salah ketik terus, petik 2, baru kita masukkan mangga. Oke. Nah, untuk mangga kita masuk di true-nya kita masukkan nilai assessment ya, penugasan, harga dengan harga 12.000 ya. Aduh, bukan di situ ketiknya. Di sini kita ketiknya 12.000. Nah, lalu kita buat lagi if di sebelah false dengan bernama pisang, jenis buah. Jenis buah, jenis jus. Selalu salah. Jenis jus pisang. Petik pisang. Oke. Dengan harga kalau nggak salah itu 10.000 ya. Variabel harga 10.000. Oke. Lalu ya, false yang terakhir yaitu if lagi dengan mengisi strawberry. Jenis jus sama dengan petik 2 strawberry. Benar tidak namanya? Benar.
Kita samakan namanya dengan output yang di atas ya. Nah, untuk harganya ingat ya 18.000, kita pakai assignment penugasan agar dia bisa menjadi suatu harga, ini bisa dijadikan suatu nilai. Harga yang keterangan 18.000. Nah, jika false yang artinya jika kita memilih buah lain, maka outputnya yang akan keluar adalah tidak ada jenis jusnya. Oke. Nah, ini proses pemilihan sudah kita buat ya, pemilihan jus. Lalu kita akan pindah ke apa yang mau kita hitung. Nah, berarti kita di bagian paling bawah kita pindahkan ya, bagian sini ya. Kita pencet output ya untuk kita memanggil. Masukkan jumlah yang dibeli. Kita pencet oke. Dan ini jangan lupa kita masukkan input ya, karena output harus ada input. Ya, tidak juga sih. Output ini untuk penerangan, untuk kata-kata yang akan dipertanyakan, dan input ini untuk tempat kita masukkan berapa jumlah yang kita ituin. Aduh, inputnya itu jumlah. Nah, ini nggak bisa lebih bawah lagi. Oh, bisa. Lalu kita buat assignment dengan bernama subtotal ya. Terus dengan keterangan harga kali jumlah. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita buat bagian diskon dengan bentuk if. Masukkan dulu nih subtotal jika lebih, aduh, salah ketik, mau enter mulu yang kepetik, lebih dari sama dengan 50.000. Ini 50.000 kan? Oh, 500.000, ini banyak bener. Nah, ini 50.000. Maka jika true-nya kita beli assessment diskon, kita beri juga false-nya assessment. Nah, di sini baru kita ketik, kita panggil diskon 10, yang berarti subtotal dikali mana kali. Nah, kali itu pakai tanda bintang gini ya. Dikali 0,10. Kalau ini salah berarti koma, kalau ini benar berarti titik. Nah, untuk assignment yang salah yang artinya false, yang masuk jika ini harga subtotal itu di bawah 50.000, kita isi saja diskon 10 dengan keterangan 0 saja. Jadi tidak ada perintah untuk pengurangan ya di sini ya. Lalu di sini kita pertanyakan member ya atau VIP. Kita ketik pertanyaan di sini. Apakah pelanggan memiliki VIP? VIP ya. Lalu yang ke bawah kita masukin input, kita panggil member. Coba kita cek. Nah, di string kita ada member ya. Lalu kita buat logika if ya. If ini kita isi
member sama dengan kutip 2. Ya. Jika iya, aduh bukan input. Kita beli assessment dengan berisi diskon. Diskon 5 dan juga dengan nilainya yaitu subtotal dikali 0,05 yang berarti ini 5% ya kawan-kawan. Lalu yang di false kita beri diskon 5 juga tapi assessment diskon 5 dengan assessment 0 ya, soalnya dia nggak member. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, proses penghitungan. Saatnya kita memberikan proses output. Kayaknya ada yang kurang ini. Apa yang kurang? Perjumlahannya. Iya, kita hitung dulu diskon-diskonnya itu. Hasil dari diskonnya. Oke, maafkan saya. Kita harus memasukkan total dulu. Total diskon yang berisi diskon 10 ditambah diskon 5. Oke. Ini total bayar. Itu dengan hasil subtotal dikurang. Ini kurang kan? Ya, kurang ini. Subtotal dikurang total diskon. Nah, total diskon ini yaitu gabungan dari sini ya, diskon 10% dan 5%. Baru nih di sini kita kasih outputnya. Yang pertama itu kita kasih output subtotal, kita beri spasi ya. Nah, ini untuk memberi, jadi output itu bisa ngasih dua pilihan gitu. Dia ngeluarin subtotal dan juga variabel dari subtotal, nilai dari subtotal kalau kita ketik subtotal saja. Nah, jadi yang keluar ini subtotalnya. Oke. Lalu kita kasih output lagi. Nah, sini kita kasih petik 2 yaitu diskon 10%. Mana persen? Persen. Nah, dan tulis diskon 10. Oke. Nah, ini kita kasih diskon petik 2 dulu, jangan lupa diskon 5% dengan diskon 5. Hampir lupa saya. Lalu kita tambahkan output lagi dan output lagi. Seperti kita perlu banyak output sini. Kan diskon subtotal udah, baru itu kita kasih yang namanya total harga. Total harga dulu apa total bayar nih? Total bayar aja kali ya. Total bayar yang berisi shift dan
if dan total bayar. Oke. Oh, ini kita ketik. Aduh. Ketik N untuk berhenti, koma, selain itu untuk kok gitu sih, berhenti selain itu untuk lanjut. Oke, nah di sini kita input ulang. Aduh, salah ketik. Ulang. Di sini program sudah selesai ya. Mari kita lakukan runner ya. Nah, runnernya itu kita sesuaikan coba dengan tugasnya. Coba ya kita cari contohnya. Setahu saya sini aja. Nah, ini. Kita beli alpukat dengan jumlah 4 member. Apakah output yang dihasilkan seperti itu atau tidak? Kita tidak tahu ya. Mari kita coba dulu. Loh, mana ininya? Oh, di sini. Cari alpukat. Enter. Masukkan jumlah pembeli. Beli 4. Ya. Apakah VIP? Iya. Nah, subtotalnya 60.000, diskon 6.000. Diskon ini diskon yang lebih dari 50.000 ya. Terus diskon 3.000 dan total bayar 5.000. Wah, sama dong. Coba kita ketik Y ya untuk melanjutkan ya. Apakah bisa? Oke, bisa. Langsung kita masuk ke soal yang kedua. Pisang 2, member tidak. Apakah output 20.000? Kita periksa. Pisang jumlah beli 2, member, aduh, no. Oke, 20.000. Benar. Untuk logaritma kita sudah selesai. Langsung kita masuk ke codingan. Kita silang dulu ya. Ya nggak sih? Udah nggak sih ini? Membuat. Nah, udah masukin bagian menulis kode nih. Oke. Untuk sini udah clear ya. Sudah clear ya di sini ya. Kita masuk ke codingan ya. Ke Sublime Text. Pertama-tama, sebelumnya untuk menjadikan Python, kita ke view, ke bagian sintak, lalu kita cari yang namanya Python. Oh ini. Nah, kalau sudah, kita save dulu dengan nama lab 3. Nah, ini kita simpannya di disk C ya. Disk C di bagian user, terus acer. Agar codingan kita bisa terbaca di CMD nanti. Ya, save ini. Lab 3. Ini 01.py. Nah, kita save. Nah, untuk codingannya yang pertama itu kita masuk ke kita enaknya apa ya? Kita berikan while dulu ya. Seperti biasa kita taruh ulang ya. Ini untuk memanggil
untuk memanggil pengulangannya, taruh petik ya. Nah, lalu kita berikan prosesnya while enter. Ini pas, kita hapus dulu, saya nggak ngerti pas ini apa. Nah, ini kita isi ulang sama dengan 2 ini ya, biar program itu menyebutnya ulang itu dengan ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh masuk ke bagian print ya. Kita print dengan isi yang pertama itu n. Oh, kebalik n. Nah, toko jus ya, kasir jus, bukan toko jus ya, kasir jus ternyata. Aduh, salah juga tuh tadi. Adalah kasir jus Mbak Rara. Nah, biar keren kita buat kayak gini. Lalu ini bawah kita tulis print dengan isi alpukat. Alpukat kita kasih harganya dulu 15.000. Nah, kita kontrol C aja ya, biar nggak apa namanya, lama ngetiknya. Nah, ini tinggal kita ganti nih, alpukat kita ganti mangga. Mangga itu harganya berapa sih tadi? 12 ya. Duh, kok lupa ya saya. Oh iya, 12. Lalu kita isi pisang dengan harga 10.000. Lalu kita isi ini yang terakhir, yang paling mahal, strawberry dengan harga 18.000. Nah, ini untuk layout dari kasir, nama kasir, dan juga jenis-jenis buahnya udah bisa kita tampilkan. Nah, berarti kita tinggal masukin inputnya. Untuk inputnya kita kasih nama pilihan ya, karena ini nama variabelnya. Aduh, kesemutan kaki saya. Dengan sama dengan 1, yaitu input. Kita tidak perlu kasih string ya, tidak perlu kasih kejelasan karena defaultnya dari coding Python itu pasti string. Lalu kita ketik jenis jus ya, bukan buah ya, jus yang dipilih. Nah, kita kasih .2. Oh, bukan buah, pakai shift. Nah, udah nih, kita enter. Terus kita kasih program if di sini. If pilihan sama dengan alpukat. Alpukan malah. Tuh, kita kasih .2 ya untuk kasih tahu isi if-nya itu apa. Harga sama dengan 15.000. Nah, seperti itu ya. Terus kita buat lagi if ini elif. Nah, ya, elif pilihan. Nah, kenapa bisa pakai elif nggak if lagi? Soalnya itu biar jadi satu statement ya. Kalau kita buat 2 if, itu malah jadi 2 statement karena if-nya ada 2. Tapi kalau if
mau elifnya sebanyak apapun itu kita bisa karena masih dianggap satu statement. Oke. Nah, kita kasih sama ya, sama dengan sini. Kita kasih petik 2. Aduh, mangga. Jangan lupa kita kasih ini untuk keterangan. Harga sama dengan 12.000. Oke, enter. Kita backspace, kita elif lagi. Elif yang banyak-banyak. Pilihan sama dengan pisang. Jangan lupa kasih ini ya untuk memberikan keterangan. Harga sama dengan 10.000. BTW ini harga ini variabel ya, Pak. Nama variabelnya ya. Untuk isinya itu harganya gitu. Ini 15.000, harga mangga itu 12.000, harga pisang kok 1.000 sih? 10.000. Lalu kita bisa menggunakan elif lagi di bawahnya. Untuk yang terakhir. Elif pilihan sama dengan strawberry. Harga sama dengan 18. Aduh, 18.000. Nah, ini kita udah buat if prosesnya ya. If bukan if proses sih. If dari harganya. Tinggal yang kurang apa di sini? Pilihannya ya, else-nya ya. Else-nya ini kalau misalnya nggak ada jenis buahnya gitu. Kita else, kita print. Kita print itu isinya tidak ada jenis buah. Kok jenis buah mulu sih, jenis jus. Oke. Lalu enter, kita kasih prom continue apa continue ya. Nah ya, continue ya. Lalu boleh kita pindah ke bagian jumlah untuk masukin input jumlah sama dengan in dulu ya, biar jumlahnya itu dimasukinnya angka ya, bukan string. Soalnya kalau string nanti nggak bisa kehitung. Kita ketik kurung, baru ketik input, kita kasih tanda kurung lagi. Nah, baru nih kita kasih petik 2 untuk diisi pertanyaannya. Berapa banyak jus yang dibeli? Kita kasih tanda tanya, petik 2. Nah, aduh, baru tuh kita sini kasih proses total dengan sama dengan itu dari harga dikali jumlah ya. Sebenarnya nama harga di sini bisa kita ganti dengan apapun ya. Nah, asalkan di bagian totalnya ini kita beri nama yang sama juga ya. Jadi mau seperti apapun penamaannya, asalkan kita memanggilnya benar, kita masih tetap bisa melakukan programnya, prosesnya. Tapi kita memberikan nama yang sesuai agar mempermudah programnya. Oke. Setelah total kita masukkan diskon. Maunya diskon dulu apa kita ngeproses dulu nih? Kita proses print dulu aja kali ya, biar kita ngasih display dulu tanpa apapun gitu. Kita pakai print F. Aduh. Nah, F ini yang berarti F string ya, yang berguna untuk memanggil print yang paling atas ya. Inputannya bisa dipanggil dengan ini. Jadi bisa keluar, ketampil gitu.
dengan isi yaitu jus ya, kita jus titik dua dengan, nah ini kita isi dengan pilihan. Nah jadi printnya itu yang keluar adalah hasil pilihan apa yang kita pilih. Jadi kan ini pilih sama dengan alpukat, jadi yang bakal keluar itu alpukat. Yang kedua itu print F petik 2 dan juga harganya, harga sih, jumlah yang dibeli, kita petik 2, kita kasih kurung kurawal dengan kita panggil jumlah. Nah lalu kita print F. Nah ini total nggak sih, kita masukin total nggak sih, harga total aja ya, harga total. Ini kita panggil yaitu total ini ya, biar kita, nah sesuai variabelnya. Jangan lupa kita kasih pemanggil perulangan ya, yaitu kan udah dibuat tuh di awas tuh, ulang sama dengan ya. Jadi kita ketik ulang, ulang, ulang sama dengan input si petik mau apakah ya, apakah, jangan kita formal, apakah akan melakukan lakukan perulangan lagi, garis tengahnya spasi, ini kita isi y or no. Singkat saja. Lalu kita kasih if titik 2 ya, ini isinya ya, bukan deh, ulang ya, soalnya kan kita mau ngejelasin if-nya tuh if ulang. Kalau if titik 2 aja nanti bingung programnya jadinya. If sama dengan 2 ya, jadi ulangnya ini itu artinya no, atau enggak kita kasih petik 2 no. Jadi kalau kita ketik no, programnya bakal selesai. Nah bagaimana kita tahu caranya program itu selesai? Maka di sini kita tulis print shift petik program selesai, koma, terima kasih. Nah ini program perorangan sudah jadi, tapi tanpa diskon ya, tanpa diskon member, tanpa diskon harga. Kita ingin mencoba dulu apakah bisa. Nah di sini cara mencobanya bisa pakai Ctrl B ya, di sini ya, Ctrl B, atau menggunakan, coba kita tunggu, menggunakan command prompt ya. Kita tulis di sini Python, kita masukin tuh lab 3 no 1.py. Apakah bisa? Boom. Loh, salah di bagian mana nih? Line 3. Apa yang salah ini ya? Kurang ini. Nah, iya kurang itu. Jadi dia nggak bakal ngecetak di jadinya. Kita kontrol F dulu. Nah sudah nih, kita pindah ke ini, Python lagi. Nggak usah kita. Nah, kok masih nggak mau ya?
apa ya, kan if ulang sudah nol ya. Apa yang salah ini? Ulang while sudah. hmm ada yang tahu nggak ini apa yang salah? Apakah karena ini printnya bukan bagian, sabar. Nah, kalau kayak gini mau nggak deh ya? Tuh. Sabar, mulai cemas saya nih. Lucu sekali, ini masa tidak bisa? Ada yang salah kayaknya. Tapi saya tidak tahu salahnya di mana. Apakah di tempat tadi karena saya lupa memberikan titik dua, salah manggil program nanti yang ada. Please. Wah, bisa. Bisa. Berarti ngaruh banget titik dua ternyata ya. Nah, kita coba di sini jenis jus ya. Kita panggil alpukat. Keluar. Boom. Buset dah kehitung. Nah, kita tinggal diskon. Habis itu kita lakukan proses perhitungan yang dicontoh ya, yang diberikan tugas. Ya. Nah, cara masukin diskon itu kita masukin di bagian bawah jumlah ini ya. Secara otomatis kalau kita masukkan diskon berarti printnya itu yang keluarkan kita juga kita kasih keluar diskon juga ya. Ternyata titik dua itu terlalu berpengaruh ya. Nah, kita tulis diskon di sini. Diskon kita sama kita kasih nilai dulu 0 ya. Atau kan nanti bingung dong programnya. Diskon itu apa? Ya, terus kita kasih if diskon. Enggak if diskon, if total. Total lebih dari sama dengan 50.000 titik dua ya. Print print enggak ya? Apa melakukan perhitungan? Apa perhitungan deh? Berarti dis diskon sama dengan, enggak sama dengan, plus sama dengan. Ini untuk melakukan proses penambahan ya. Plus sama dengan total. Nah, baru nih kali 0 10. Nah, ini karena 10% ya. Oke. Berarti kita tinggal tambahin member. Member ini sama dengan input si ketik apakah kamu VIP tanda tanya, lalu kita kasih if member. Kalau kita jawab salah lagi, kita jawab iya ya, ini untuk nge-trigger pemrograman if-nya ya, maka kita kasih di sini petik duanya jangan lupa. Nah, baru bisa. Tadi kalau nggak ada petik dua error lagi yang ada nanti, pusing. Diskon VIP. Enaknya gini apa diskon aja ya? Kalau diskon aja tabrakan nanti. Sama dengan total
total kali 0,05. Nah, berarti kita tinggal masukin printnya ya untuk manggil itu bagian di bawah sini ya, member ya. Ya. Print F apakah VIP tanya titik 2. Aduh, ini kita masukin di bagian member ya. Lalu kita kasih print F. Ini kita untuk masukin ini titik dua sih. Oh ya, diskon ngomong apa ya, jangan diskon VIP. Oh, nanti diskon VIP terakhir aja. Diskon 10%. Aduh, diskon saja lah ya. Bingung saya mau ngasih namanya apa. Cek 2. Nah, ini kita kasih in ya, biar dia nggak usah, dia kebacanya input apa, input lagi integer, baru kita isi, kita panggil diskon. Nah, yang terakhir dis print dulu, print kurung 2 F petik diskon VIP. Nah, baru nih kita ketik 2, kita kasih ini, kita kasih in dulu, lalu kita kasih kurung, baru diskon VIP. Apa yang kurang? Di sini yang kurang itu adalah total akhir, total harga akhir. Kita masukin, yaitu gampangnya aja kita kayak gini, total akhir itu sama dengan subtotal. Ada nggak sih subtotal sini? Apa total saja? Total saja. Total dikurang ya, tanda kurung ya, untuk kita biar masukin diskonnya itu gampang. Diskon tambah diskon VIP. Nah, baru kita di sini kita panggil nih. Print dulu. Kok saya ini lupa terus, gugup. Hehe. F. F besar malah. F harga akhir total akhir. Ini total akhir ini kita kasih in aja kali ya. In. Nah, seharusnya sudah sini ya. Sudah ini. Coba kita jalanin dulu ya. Coba apakah kita mau ini? Iya. Nah, nggak bisa karena kita baru baru saja memperbarui program. Jadi kita harus panggil lagi ya. Nah, jenis jus yang dipilih. Oh, kita langsung ke soal saja ya. Oke, sudah nih, udah ada nih menggunakan loop. Oke, input aku yang interaktif sudah. Sepertinya cukup interaktif. Buat minimal 3 skenario uji yang hasilnya berbeda, tuliskan bentuk tabel berikut. Alpukat 4 dan member. Oke, kita buat. Di sini kita tulis alpukat.
alpukat, enter, berapa? 4, member. Lah, oh, loh, kok gitu sih? Ini karena belum di save kayaknya. Coba Ctrl S dulu ya. No, 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 no. Ctrl S. Nah, command prompt Python lab 3 underscore no 1.py, enter. Alpukat berapa yang dibeli itu 4. Nah, apakah kamu VIP? Kita jawab ya. Nah nih, loh, kok ada ya tanda kurung gini ya? Astaga, di bagian sininya ada ini, ada tanda kurung yang tidak diperlukan. Kita hapus saja. Ctrl S, Alt Tab. Coba kita ulangi lagi ya. Apakah ke reset atau enggak? Oh, nggak usah, kita kita no aja. Nah, baru tuh kita tuh alpukat 4 member ya. Nah, apakah VIP? Ya. Diskon 6.000, diskon VIP 3.000. Momenes. Nah, terus soal yang kedua, pisang. Siap. Kita ke command prompt. Mau ke pelanggan? Y. Loh, kok kesini sih? Kok nggak ngulang deh ya? Oh, alah, kita perulangannya ya aturan jawabnya. Salah mulu loh. Ya, kan gini. Ngulang dari awal lagi ya. Alpukat. Coba beli 4. Member ya. Nah, terus kita jawab ya aturan. Nah, baru bisa nih. Terus pisang. Beli 2. Nggak ada VIP. No. Nah, tuh. Diskonnya no ya. Oke. Sudah sih ini sepertinya. Ya. Terus refleksi, apakah pemilihan antara logika kasir dan cara manusia menentukan harga di dunia nyata? Kemirikannya itu dari cara menghitungnya ya. Oke lah dah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.